Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Britpod. Pagi. Hari ini kita akan mereview Rebuannya Brit yang membahas buku judulnya The Anxious Generation, karangan dari Jonathan Haidt. Ada Alan Perdana, Jahana Baban, Tovan Zaki, dan Emil Yahya di sini, seperti biasa. Nah, berhubung bukan karena Emil yang paling muda sih, tapi karena dia yang berhubungan lebih dekat dengan dunia tech dan buku The Anxious Generation itu banyak menyentuh soal-soal tentang perubahan budaya ya Mil, atau tentang adanya kekhawatiran dari Jonathan Haidt tentang mendalamnya penggunaan sosial media di generasi sekarang, generasi Z mungkin yang jadi fokus eh, studinya dari Jonathan Haidt. Jadi gue mengutip ini ya, eh, gue mengutip kalam atau lafalnya Prof. Budi Raharjo. Prof. Budi mengutip dari Prof. Samun Samadikun. Prof. Samun Samadikun mengutip dari Frederick Terman yang mendirikan Silicon Valley. Bahwa sejatinya teknologi digital atau teknologi berbasis silikon, komputasi, itu adalah teropong atau mikroskop sekaligus labnya untuk ilmu sosial. Maksudnya gimana? Ketika seseorang seseorang itu punya mikroskop, mikroskop elektron ya, analoginya ya. Seseorang tuh punya mikroskop elektron beserta laboratorium biologinya. Dia kan bisa membuat virus yang merusak seluruh dunia dan dia bisa menciptakan bakteri juga yang mungkin membuat manusia kebal dari segala macam penyakit. Opsinya kan jadi kayak Oke. semacam memiliki kekuatan omnipoten Tuhan gitu kan. Walaupun mungkin nggak sampai omniscience ya. Cuma kan jadi analogi jadi kayak begitu. Nah, adanya teknologi digital ini, kalau berdasarkan memang sanatnya itu dari Frederick Terman ke Prof. Samaun ke Prof. Budi ke aku gitu kan, itu tuh artinya kan sebenarnya ya, eh, itu tuh bisa kita katakan bahwa sekarang ini, di era digital teknologi informasi ini, setiap orang di seluruh dunia, mulai dari anak bayi sampai kakek nenek, itu mereka itu punya mikroskop elektron dan juga laboratorium biologinya yang bisa meneliti dan merekayasa apapun, bisa menciptakan virus yang benar-benar terburuk dan juga bakteri terbaik untuk konteks sosial. Kurang lebih itu dulu yang harus kita pahami ya sebelum kita masuk ke ya mungkin tajuknya si Anxious Generation dari Jonathan Haidt gitu. Dan apakah lah ya kalau generasi sekarang itu memang dikatakan anxious? Bisa jadi gitu karena memang revolusioner itulah teknologi informasi di mana itu betul-betul setara dengan mikroskop elektron beserta laboratorium lengkapnya untuk seseorang itu bisa merekayasa kehidupan sosial di sekitar dia. Mungkin itu dulu kali ya buat pengantar ya. Kita sedikit pakai sanat. Tapi sebenarnya gue pengen go beyond that immediately. Mungkin gue tadi kurang jelas dalam pertanyaannya, tapi gue pengen refresh sekarang ya, biar lebih jelas ya. Masih apa namanya jadi concern nggak? Think about it. So. Di saat teens, saat kita worry teens itu sangat masuk ke dalam fase di mana tenggelam dalam likes, followers di sosial media itu, DeepSeek, tapi in general AI ya, itu bisa running circles di mereka gitu. Bisa menganalisa trends, membentuk narasi. Kalau misalnya kita worry ke sosial media, tentang penggunaan sosial media di anak-anak, padahal di atas, di luar itu menurut gua ada yang lebih menyeramkan lagi gitu. I mean, it's not, for sure it's not only about DeepSeek, but this is about the trends yang kita punya sekarang dengan perkembangan AI, LLMs yang bahkan nggak perlu juga untuk attach sama sosial media terus-menerus, itu dengan sendirinya udah bisa jadi teman juga gitu. Oke, karena kalau misalnya kita berbicara yang ngelihat dari konteks DeepSeek ya, lagi-lagi dunia ini tuh menarik ya. Dari abad ke abad itu selalu ada teknologi dan bagaimanapun kita takut terhadap teknologi, pada akhirnya kita disadarkan bahwa kita nggak usah takut sama sekali dengan teknologi ya. Justru kita harus takut pada aspek sosial dan kelemahan psikologi individual dari manusia itu sendiri gitu. Karena apa? Setiap ada teknologi baru dari abad ke abad, dari dekade ke dekade,
pada dasarnya teknologi itu akan bisa at some point itu akan bisa dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia, sehingga akan mengembalikan tanda kutip ya, pertarungan itu kembali ke back to the square one gitu. Semua orang jadi punya arsenal yang sama kuat. Kayak contoh kan AI ini dulunya hanya dimiliki Amerika. Sejak DeepSeek China ini memang menerapkan metode indirection layering terhadap akurasi reward dari si poin token-token LLM-nya itu gitu kan. Itu membuat harga cost of AI itu Okay. bisa turun sampai sepertiga puluhnya. Ya, artinya kan semua back to But the we should square be one gitu. worried Artinya ketika still. semua back to the square one, ya enggak lah. Ya maksudnya worriness itu justru malah gini ya. Worriness itu yang berbahaya bagi kita itu adalah akselerasi ininya, akselerasi perubahan sosialnya ya, yang kalau kita jadi worry ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri setiap ada Mana teknologi yang baru, harusnya kita maka lebih dinamika worry, ke sosial media atau ke AI? jelas sebenarnya tetap sosial media ya. Karena secanggih-canggihnya AI itu tidak akan bisa Oke. memberikan konsekuensi langsung ya. Cuma kalau sosial media gitu, musuhan sama temen aja atau difitnah sama temen aja, dia bisa di cancel culture sama teman-teman seangkatannya Ya, gitu. depresi ya. Dan kalau dulu cancel Oke. culture itu kan butuh konspirasi antar geng sekolah kan. Kalau sekarang cancel culture hanya dengan 5 menit dia sudah di cancel, besoknya nggak punya teman di sekolah. Artinya apa yang terjadi dalam jangka waktu mingguan hanya terjadi dalam jangka waktu 5 menit gitu. Akselerasinya ini Oke. yang memang Oke mengerikan deh ya kalau gitu Apa kita coba akibat namanya? balik teknologi. ke Banyak bumi berarti dikit nih. spreadnya juga Gue Mel. mau sebentar. Gue mau balik ke bumi dikit nih. Gue tanya sama lu deh coach. Ini buku Anxious Generationnya Jonathan Haidt ini ada ininya nggak sih? Eh, pendapat lu nggak sih? Apakah terlalu mengabaikan sisi positifnya karena atau sisi positif teknologi? Karena kan jelas-jelas Eh, kan hmm. studinya Jonathan Haidt itu kan eh, mainly di Amerika dan di negara-negara maju ya. I Hmm. mean kalau misalnya kita disseminate that message here, Hmm. bakalan kurang antusias nggak sih orang Hmm. tua-orang tua di sini untuk menggas penggunaan gadget atau teknologi? Jadi gini, kalau gue lihat kan Brick udah ngebahas ini 2 kali. Pertama offline ya, Brick Insight. Yang kedua Reborn itu. Dua-duanya tuh miss the point dari buku ini. Soalnya kalau kita cuma bahas tentang apa dampaknya teknologi menyebabkan isu mental health di eh, teen, preteen gitu ya, atau youth itu basi gitu. Semua orang udah ngomong itu. Cuma em, ada yang baru sih dari buku ini yang gue baca akhirnya harus baca kedua kali ya. Baca kedua kali ini gue membacanya dari sisi akhirnya dengan bantuan notebook LM gitu ya. Karena gue pikir sebenarnya ada yang menarik, tapi kok gue kayaknya 2 kali berinteraksi di apa di Brit ini kayaknya nggak nothing new itu ya seperti biasa gue. There's nothing new under the sun gitu. Semua orang udah ngomong kayak gitu gitu. Nah ternyata sebenarnya yang menarik dari Jonathan Haidt ini adalah begini. Jadi kalau dari pertumbuhan otak manusia gitu ya, anak-anak itu kan sampai umur 2 tahun tuh lagi golden age-nya otak berkembang gitu ya. Terus 3 tahun 4 tahun tuh mulai declining tapi masih naik gitu. Nah di umur ini kalau diintroducer teknologi itu mempercepat pruning. Jadi neurogenesisnya cepat pruning. Jadi kemampuan-kemampuan otak yang harusnya berkembang itu tiba-tiba akan di apa namanya akan cepat di pruning itu di apa sih eh, jadi kalau di era pruning itu banyak sinaps yang rontok. Yang rontok itu karena eh, apa namanya? Karena tidak lagi diperlukan gitu ya. Karena tidak pernah digunakan, tidak lagi diperlukan gitu. Ada satu percobaan di BBC yang menggambarkan anak di bawah umur 2 tahun itu bisa membedakan wajahnya apa tuh yang I like to move it yang di itu binatangnya namanya. Oh, King King apa ya di Madagaskar? Ya, di Madagaskar King itu si itulah gitu. Itu kan kalau lo lihat semuanya sama buat anak di atas
umur 2 tahun itu sama. Jadi dites gitu ya, dikasih lihat yang pertama sama yang kedua berbeda, anak di atas 2 tahun tuh langsung bosen, udah biasa. Tapi kalau anak di bawah 2 tahun tiap ditunjukin yang berbeda, dia akan wah excited terus, excited terus. Jadi di bawah 2 tahun dia bisa mengenali detail perbedaan Tapi coach, wajah. gua cut dulu coach. Kan kalau nggak salah sih sebenarnya, ya kalau misalnya ada hal-hal yang kita pahami tentang kita itu terlalu nempel, anak-anak sekarang terlalu nempel sama smartphone. Jadi kayak smartphone based childhood yang ada di sekitar kita. Tapi premisnya atau yang disebut atau yang di-emphasize sama si Jonathan Haidt adalah argumen dia itu tuh bikin sekarang teens itu punya masalah mental health Itu, nah ini gue karena terusin dulu. jadi anxiety and those things, right? And this Iya, affect he focused on dia fokusnya itu di situ kan. Kita harus just hati-hati phone based childhood itu mengenerate anxious generation. Menurut gue dia itu sih. ya orang yang apa namanya yang kebanyakan buku lain cerita itu hanya apa namanya interaksinya, tapi Jonathan Haidt itu dia yang di highlight sebenarnya apa yang terjadi. Dia akan nyebut ada the Great Reset gitu ya. Jadi gara-gara tadi kan mestinya dia turunnya nanti di umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Terus nanti akan muncul baru lagi gitu. Skill baru lagi. Nah, sementara ini karena mundur gitu ya, terjadi Great Reset di umur 3 tahun, 4 tahun itu udah pruningnya lebih cepat. Sementara belum punya kemampuan untuk numbuhin skill-skill baru yang dibutuhin. Itu berbahaya, itu yang disebut Great Reset, sehingga anak-anak yang terpapar dengan smartphone dan sosial media sebelum umurnya itu akan tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk berinteraksi secara sosial. Itu yang Itu dikhawatirkan yang sehingga mungkin umum sehingga diketahui. sehingga eh, Yang nggak umum diketahui itu adalah resikonya depresi. Depresi, mental health yang paling parah kan. That's what people don't probably realize. betul. Memberikan environment phone-based, smartphone-based, atau sosial media, gadget itu membuat anak-anak cenderung depresi, cepat punya depresi. Menurut gua kalau itu kan strong statement ya. Kalau dia kehilangan kemampuan navigasi karena dia biasa pakai apa apa berinteraksi itu ya that's fine. But what I think Eh, people don't the argumennya itu adalah depresi. Depresi is a big thing. Iya, depresi Nah, itu gini. Jadi kan yang hilang itu adalah kemampuan sosialnya. Makanya kan solusi yang dia bilang itu apa namanya kembalikan bermain di masa kecil. Di mana Oke. itu yang tadi gue bilang apa namanya banyak yang hilang kemampuan bersosialisasi hilang. Sementara munculnya muncul baru nanti gitu. Dan akhirnya dia menggantikannya itu dengan apa namanya berbagai kemampuan ya orang lihat oh ini anak gua pinter ya main game jago ngulik ini jago nanya ke chat GPT jago tapi kemampuan yang dia butuhkan untuk bersosialisasi dan belajar dalam kelompok itu hilang kalau Ya. terlalu early. nah, Sehingga akhirnya ketika dia masuk dalam sebuah kelompok, itu dia mengalami apa ya, merasa nggak nyaman dan lain-lain. Itu yang menyebabkan depresi. Atau ketika diambil karena kecintaannya sama device itu sudah melekat, dia juga mengadres kemelekatan terhadap teknologi. Sehingga begitu dilepas, ya itu mengakibatkan depresi. Nah, bagaimana seseorang dilepas dari dari apa yang kenyamanan atau kebiasaannya out of the box? Bagaimana kalau kita tanya sama sosiolog kita? So gua mau frame narasinya mungkin ke Bang Tovan seperti ini aja. Tapi sebenarnya kayak yang gue bilang sebelum kita mulai rekaman ya, Jonathan Haidt ini kayaknya buku yang wajib dibaca sama Bang Tovan. Gue ingat gue pernah baca bukunya dulu yang judulnya The Righteous Mind. Itu yang bedain konservatif sama, kalau nggak salah tuh judulnya itu
the righteous mind, why good people are divided by politics and religion. Nah, itu kan bagian Bang Topan banget tuh. Mungkin udah baca ya, Bang? Belum. Nah, tapi sebenarnya nyambung tadi, gua kan sebenarnya yang gue tanya itu, ya ada banyak inherent risk ngasih phone-based environments atau gadget-based environment untuk anak-anak ya. Anxiety dan bahkan parahnya depresi ya. Tapi ya mungkin studinya Jonathan Haidt itu di US dan developed countries kan. Kalau di kita, atau kalau kita tekankan itu, apa ada nggak sih kita trade off yang akan kehilangan kalau misalnya kita terlalu gas di urusan kekhawatirannya itu? Karena kan ada juga positif impact-nya dari anak-anak akrab dengan teknologi, dengan gadget, not necessarily social media, tapi kalau misalnya udah dikasih gadget, dia pasti dia nyambung aja sama sosial media. Bang. Ya, kita siap-siap ke fase menuju generasi emas 2045. Yang artinya persoalan-persoalan seperti ini tidak bisa kita remehkan lagi ya. Karena kalau 2045 kan bukan persoalan makan bergizi gratis dan persoalan kurikulum di sekolah yang semakin dianggap tidak mumpuni gitu. Tapi juga penyakit-penyakit sosial yang menjadi menjadi poin utama. Penyakit psikologi sosial, karena Jonathan Haidt ini sudah mengklaim dirinya di bab-bab awal itu sebagai psikolog sosial, bukan psikolog klinis. Timnya juga terdiri dari orang-orang psikolog sosial dan dia banyak mencari referensi dari kalangan sosiolog-sosiolog terkait kajiannya ini. Buku ini cukup menarik ya bagi gua. Ya, persis apa tadi yang gua cukup setuju apa yang disampaikan oleh Gus Emil, Coach Jaha. Yang menjadi highlight ini kalau menurut gua adalah penyakit yang cukup diabaikan oleh negara. Dia Jonathan Haidt ini penulis yang menarik karena dia tidak langsung menyerang kelemahan negara, tetapi kita tahu bahwa Amerika ini cukup concern ketika bicara security, dia akan concern di unit yang paling kecil yaitu secara sosiologis adalah keluarga. Mungkin di sini adalah parenting. Yang kedua adalah unit yang lebih luas adalah sekolah gitu. Tetapi media sosial sepertinya negara, sekolah dan keluarga, orang tua ini masih abai. Jadi seakan-akan ketika sebuah negara ya cukup aware dengan sistem sekuritisasinya, tetapi ketika membicarakan masalah ancaman di dalam, itu mereka justru tidak aware gitu. Ibaratnya media sosial ini menjadi semacam kuda Troya yang mereka masuk tanpa disadari, lantas membuka kotaknya, dan ternyata kotaknya itu skemanya seperti kotak Pandora gitu. Isinya berbagai macam keajaiban yang kita takjub. Nah, kalau gue lihat di sini kan yang menjadi soal ini gue bedakan ya antara dua persoalan. Apakah media sosial dengan persoalannya yang diangkat oleh Jonathan Haidt ini sebagai akar masalah atau pemicu masalah? Kita bedakan ya. Satunya pemicu masalah atau akar masalah. Nah, Jonathan Haidt Satunya trigger. Satunya trigger, satunya inti masalah gitu. Jonathan Haidt berkali-kali di setiap babnya itu selalu ada konklusi, semacam poin-poin konklusi. Yang gue lihat, dia meyakinkan bahwa media sosial ini adalah penyebab utama dari persoalan-persoalan kenapa anak-anak selalu, terutama remaja ya, 10-15 tahun, di tahun 2010 itu, selalu sakit dalam artian Good point. Mengalami penyakit-penyakit fisik mental bahkan. Itu akibat media sosial. Bahkan dia menekankan gejala psikologis, bahkan sampai ke gejala biologis, itu diakibatkan oleh akselerasi sosiologis. Ada beberapa poin itu di bab 5 dan bab 6. Ini yang menjadi awareness-nya Jonathan Haidt dan tim. Karena apa? Kajian ini kan lebih fokusnya di negara-negara
barat ya. Dia fokus, dia menyebarkan tim-timnya, korespondennya di Amerika, Kanada, Inggris, negara Nordik, Australia dan New Hmm. Zealand, bahkan Jepang gitu, yang cukup industrial dan skemanya hampir. Saya nggak lihat di Korea atau negara-negara seperti India, China dan Indonesia menjadi kajian utama dia. Tapi dia Ya, fokus di negara-negara Barat sebagai komparasi. Bahkan dia melihat Inggris itu punya kultur yang berbeda gitu. ya. Itu poin saya dulu yang di awal. Nah, tadi apa lagi yang mau di ini kan? Tapi Udah, Alan? oke, tadi sebenarnya ada poin yang bagus banget tuh. Apakah itu akar masalah atau itu trigger pemicu masalah? Nah, itu bikin gue berpikir. Kalau misalnya tadi pas lu bilang begitu, gue pikir itu, gue cenderung untuk bilang ini bukan akar memang. Sosial Nah, media itu bukan akarnya yang bikin depresi. Kalau misalnya dipikir-pikir, anak-anak sekarang, dan kalau lihat dari budaya di luar negeri, academic pressure itu, tekanan akademik itu udah bikin stres juga kan. Itu bukan sosial media. ya, Terus kayak tekanan ekonomi atau misalnya banyak ketidakpastian yang terjadi sama orang tua mereka. Karena kan kalau di Western Society itu mak bapak dua-duanya kerja, kadang-kadang income belum cukup gitu buat ya. ngeran hidup yang normal gitu kan. Nah, betul, Nah, betul. ada ketidakstabilan politik, ketidakstabilan sosial gitu orang yang ya anyway, oke, Jonathan Haidt mungkin itu. mengangkat hal itu mengangkat hal itu bahwa oke lah dia bilang Amerika punya tingkat tekanan ekonomi politik lebih tinggi ketimbang Kanada dan Inggris, terutama Kanada ya. Dia berargumen di situ. Tetapi ternyata data di Kanada tingkat depresi remajanya pun sama tingginya gitu. Oke, stop it there. Oke, Mil, oke. akar masalah ini Ya. sosial media atau bukan? Oke, gue bakal menarik ini ke zaman jahiliyah ya, di zaman Nabi ya. Jadi biar nuansanya sedikit stretching. Enggak, karena gini, kalau kita berbicara masalah anxiety Ini atau depresi, episode syar'i. bukan masalah episode syar'i. Justru ini yang kayak tadi itu Coach Jaha bilang tuh Terlalu lu mau terlalu early untuk menimpali. syar'i, Mil. Biasanya lo di belakang-belakang. Enggak, bukan. Nanti ada versi Ramadan nih. Cuma maksud gua gini, apa? Ini tuh kan sebenarnya karena kalau kita tuh mau ngomongin masalah depresi atau masalah anxiety, pada dasarnya kan itu kan nostalgia masa lalu gitu kan. Itu manusia tuh dari zaman Yesus Kristus tuh juga udah depresi dan anxiety gitu. Nah, dan memang nih kalau gua mungkin inilah ya maksudnya biar agak sedikit berbau syariah lah ya buat narik SEO Ini ya. pasti Itu kan Emil golongan yang benci orang bilang butuh waktu buat healing. ya nggak juga sih, cuma maksudnya gini lah, kita biar masuk SEO ya. Ini kalau di Al-Ahzab 72 kan dibilangnya gini ya. Inna aradnal amanatu ala samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa ansyafaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahulan. Jadi ketika manusia amanah 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 ruh yang bisa mengambil keputusan tuh mau dikasih ke langit dan bumi, ke gunung, semuanya itu nolak selain manusia gitu. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang depresi dan anxiety. Itu terjemahannya. Nah, Anxious. jadi iya, jadi maksudnya apa ya? Sungguh manusia itu adalah makhluk yang depresi dan anxiety karena menerima itu. Jadi ketika manusia itu bisa berpikir, karena gini, root cause di agama Islam itu ya, mungkin ilmunya itu agak progresif ya. Jadi dari pendekatan sudut pandang ulama progresif, bahwa semua dosa manusia itu disebabkan karena semua semua dosa manusia itu disebabkan karena mereka itu ingin berbuat membalas kejahatan atas apa kejahatan yang terjadi pada dirinya di masa lalu dan berbuat jahat diakibatkan atas kejahatan apa yang terjadi pada dirinya di masa depan walaupun belum tentu terjadi ya. Nah, artinya kan gini, depresi itu sendiri kan kayak semacam bentuk apa ya, konsekuensi psikis karena kita itu tidak bisa memaafkan diri kita, karena kita itu pernah dijahati atas apa yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, dan jahulan atau misalnya anxiety, jahiliyah lah gitu ya. Jahiliyah itu kan sebenarnya bangsa anxiety. Mungkin kalau zaman sekarang itu togutnya itu adalah medsos, influencer, selebgram gitu kan. Kalau zaman dulu togutnya ya berhala gitu kan dan uang gitu ya sama aja. Cuma jadi apa ya, dia tuh berbuat jahat atas
dia tuh berpotensi dijahatin apa di masa depan, maka dia berbuat jahat atas itu. Apa ya, manusia itu berpotensi kayak semacam gue berpotensi jadi miskin, ya udah anak perempuan gue kubur gitu loh. Kan semacam itu ya pendekatannya ya. Jadi sebenarnya udah dari zaman Nabi itu udah ada depresi dan anxiety. Jadi sebenarnya mungkin buku ini tuh aspek depresi dan anxiety itu jadi semacam nostalgia aja gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya itu kan sekarang gini ya, kalau memang itu dirasa itu hanya sebagai sebuah bentuk nostalgia gitu ya. Sebenarnya kan solusinya harusnya udah ada dari zaman dulu dong. Nah, mungkin ini ya kalau solusi ini disebut ini jadinya terlalu klise. Karena kan semua solusi apa yang sifatnya muamalah dalam agama Islam tujuannya satu, menghilangkan kesetaraan sosial gitu kan. Karena kan penyebab manusia itu zoluman, depresi, dan jahulan, anxiety, itu kan sebenarnya akibat adanya ketidaksetaraan sosial, apa yang dirasakan saudaranya tidak dirasakan oleh yang lain gitu kan. Nah, artinya ketika manusia itu bisa saling sama rasa, sama akses, sama informasi, sama ya walaupun juga nggak mesti jadi komunisme juga ya, cuma maksudnya adalah ketika manusia itu jadi mulai bisa saling merasakan apa ya dan bisa saling setara satu sama lain, itu kan di sana zoluman dan jahulan, depression and anxiety tadi itu juga akan hilang gitu kan. Nah, artinya kalau memang kita mau melihat root cause-nya itu memang bukan teknologi. Root cause-nya itu kalau memang kita mau berkaca kepada ajaran Islam dan ajaran Kristus gitu ya, memang akan kembali lagi adalah bagaimana caranya menghilangkan kesetaraan sosial itu tadi. Metodologinya beda-beda gitu. Dan lagi pula, kalau misalkan kita melihat menghilangkan ya ini, koreksi kalau gua salah ya. Jadi sebenarnya kan ada kalau misalnya kita menghilangkan semua aspek nostalgia dari bukunya Jonathan Haidt ini, di sini kan jadinya tersisa atas dua hal kan. Kritik terhadap apa ya, akselerasi anxiety yang terjadi di dunia barat. Yang pertama, kok kecemasan di generasi Z itu sekarang tuh meningkatnya radikal banget sih kecepatannya gitu kan. Apa semuanya megang berhala gitu kan. Ya kalau kita anggap HP berhala mungkin karena semua megang berhala gitu kan. Maksudnya megang togut bernama sosial media gitu kan. Dengan influencer-influencernya gitu kan. Tapi gue Nah yang mau berikutnya, yang kedua, karena yang kalau gue lihat ya, gue nggak tahu nih ini oke. benar atau enggak ya. Cuma apakah memang buku buku apa ya? Gue nggak tahu ya. Apakah Jonathan Haidt ini membawa tesis bahwa sebenarnya ada apa ya? Ada pola bahwa boomers dan Gen X itu punya kecenderungan protektivisme terhadap anaknya, sehingga anaknya itu menjadi tidak punya antibodi terhadap value-value lain yang di luar dirinya. Gue nggak tahu, nah apakah tesis itu dibawa ya oleh Jonathan Haidt ya? Cuma kalau gue merasanya sih kayaknya sih apa ya? Nah, yang mau dibawakan oleh Jonathan Haidt ini kayaknya satu anxiety yang meningkat drastis, yang kedua sebenarnya kadang-kadang perlu ada benturan-benturan nilai dengan sekitar juga supaya apa ya antibody atas anxiety itu tercipta gitu sih. Jadi tadi sedikit ngambil apa ya sedikit agak syar'i biar ngambil SEO, sekarang kita balik ke bukunya ya. Oke. Now gue tahu Nah, apa yang ada di kepala Coach Jaha, tapi gue bisa predik aja sih. Karena Coach Jaha ini kan suka, bukan suka sih, banyak mendalami area neuroscience. Prediksi gue di kepalanya Coach Jaha itu, dia terpikir, ini Emil agak ngawur nih soal depresi. Karena technically, depresi itu memang satu penyakit ya, disorder, mental health disorder. Depresi itu technical terms yang terjadi di saat orang terus-menerus merasa sedih, merasa nggak ada harapan, merasa kehilangan interest atau kehilangan apa namanya nggak ada pleasure di hari-harinya, pengennya tidur, bahkan yang ujung-ujungnya bisa bunuh diri atau suicidal gitu kan. Ya nggak, Coach? Menurut lu gimana, Coach? Apa, this Lu is suzon lu. Jangan-jangan ini lu yang agak beda anxiety sama dan kayak orang depresi. merasa ada ketidakadilan, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan itu juga stres iya sih, cuman doesn't mean that we are backing off from daily life kan. Kalau depresi sih yang tiap harinya itu udah persisten terus-menerus sedih, hopeless gitu. Coach, Contoh orang gas. depresi siapa menurut lu? Ya terkenal, terus taunya Banyak jadi itu bunuh di rumah diri. sakit jiwa, Dia Marilyn yang terkenal Monroe, deh yang biasanya bunuh diri. sih Robin presiden Marilyn Robin Monroe, Williams. Kurt tiap Cobain. presiden Kurt Cobain. yang baru turun depresi itu Oke, biasanya. kalau Kurt Nah, enggak Ya. lah, ada yang baru tanda tangan itu di sepeda motor tuh. Enggak depresi kayaknya. kayaknya itu Oke, bukti depresi No, gini, malah depresi kalau itu gue lihat ya. spesifik sih.
Constantly, terus-menerus, hari demi hari. Enggak, lu depresi itu kalau kalau kan ada artefak yang terlihat gitu ya. Kalau terlihat kalau kayak Kurt Cobain tuh depresi yang Hmm. memang dia dari kecil itu marah sama semuanya. Kalau gue apa namanya gue nggak baca biografi tapi gue pernah nonton dokumenterinya. Dia marah terhadap segala sesuatu gitu. Nah, kemarahan itu sebenarnya kan begini, kalau depresi itu ada sebuah eh, kemarahan atau merasa dirugikan yang apa namanya yang masuk ke alam bawah sadarnya sehingga hari ke hari itu dia nggak kelihatan sebenarnya ada orang yang dari hari ke hari dia nggak kelihatan bahwa dia depresi dia seneng-seneng aja gitu tapi apa namanya kemarahannya itu atau segala kekecewaannya itu masih terus berjalan di alam bawah sadarnya dia men-trigger misalnya jadi men-trigger kortisol terus-menerus. Dampaknya adalah orang kanker, tumor dan lain-lain karena kortisol itu memicu perusakan terhadap jaringan ya. Jadi orang apa namanya kalau di dunia coaching itu ada apa namanya eh, kebanyakan tuh keluhan orang yang ya gue pernah ada temen yang cancer coach ya dia cerita bahwa eh, klien-kliennya dia itu kebanyakan menyimpan grudge gitu yang akhirnya memicu apa kortisol terus menerus sehingga merusak jaringan akhirnya punya kanker ini dan segala macam. Nah dan juga di sini kan di Jonathan Hay diceritakan munculnya itu dari penyakit-penyakit psikosomatis gitu. Yang apa namanya? Itu Jadi bukan apa gejalanya. namanya? Iya, gejala penyakit psikosomatis itu kan karena ada gangguan di sistemnya mereka yang mereka nggak sadarin gitu. Nah, itu yang di highlight. Jadi nggak semua depresi itu bentuknya kayak Kurt Cobain. Akhirnya ya akhirnya bunuh diri juga. Robin Williams Robin itu Williams, Vincent van hidupnya Gogh. kan Vincent van Gogh ya dia depresi berat apa namanya hidup sendirian ditaruh eh, di Paris pelukisan yang nggak laku-laku sementara waktu Ya, itu ada Degas yang mirip-mirip stylenya sama dia tuh mulai naik gitu artinya jadi depresi itu penyakit kan ya? eh, It's a disorder. Itu bukan disorder general iya terms tapi yang generik gitu. Gua hmm, depresi nih, nggak hmm, dapet tiket nonton ini. That's not depression. soalnya gini Gua ya depresi nih karena Trump jadi hmm, presiden ya. Itu bukan unless dia hari demi hari kehilangan semangat hidup, sedih, tidur mulu pengennya Enggak, atau enggak, apa ya. enggak selalu begitu sebenarnya simptomnya. So Bisa jadi simptom what's the meaning? Apa definisi depresi yang gini deh. akurat? Soalnya kan depresi itu di dalam berbagai kajian tuh bisa berubah. Gue tadi kan sempat mengarahkan ke Bang Tovan ya. Kalau ada orang udah comfort sama sama lingkungan sosialnya, ya ditarik pindah ke lingkungan sosial baru. Lu deh contohnya. Bisa Waktu lu depresi. pertama kali, bukan? Iya bisa, bisa. Lu waktu pertama kali berangkat sendirian ke negara mana tuh lu kerja pertama kali, lu Gua nggak merasakan ada depresi, perubahan. gua happy. Nggak ada depresi, tapi lu pasti ada. Yang lu pernah dengar kata-kata kayak cultural shock gitu ya. Terus There apa is namanya? Kayak cultural shock. ya ada cultural shock. Itu kalau misalnya akhirnya masuk ke alam bawah sadar yang bikin men-trigger itu dia mungkin gini ya, kalau gue nih pengalaman gue, pertama kali gue keluar negeri itu kan gue bikin skripsi. Hampir 1 semester full tuh gue di Belanda. Anak apa namanya, bikin skripsi di Belanda. Gue shock karena pertama musim dingin, ya datangnya pas musim dingin. Terus kedua, satu-satunya mahasiswa Indonesia di kota itu cuma gue.
Terus di Belanda itu mahasiswa Sabtu Minggu pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kota gua kota pelajar, kosong. Lu bayangin yang pernah tinggal di luar negeri kalau musim Hari-hari ini lu itu, apa yang lu kerjain di sana? Ntar dulu gue Apa yang ceritain. lu kerjain Kalau gue hari-hari? kalau gue pulang nih ya, bukan gelap, buka pintu apartemen, itu mau duduk sofa dingin, mau tiduran kasur dingin, Ya, padahal that's a capek challenge. banget habis ya challenge gitu. Nah Apa itu yang lu itu ada rasain, apa yang lu kemamp. kerjain? Nah, gue akhirnya lebih banyak keluar, gue bergaul sama apa namanya sama orang-orang di sana, keliling-keliling kan museum masih Then buka that's not the dan depression, lain-lain. in my opinion. Tapi Bukan, let's enggak, cut it karena there. gue bukan karena gini, itu nggak sampai sink in di dalam gua bahwa kondisi itu ini, jadi gue bisa cepet cope dari itu. Ada orang-orang yang nggak cope dari hal itu, ya, Nah, itu yang hubungannya menjadikannya sama buku The Anxious Generation kan. Gue cuman hmm, pengen memisahkan, membedakan generic terms yang kita anggap depresi secara umum, kita ngomong nggak dapat sesuatu terus depresi, dengan technical medical terms depression yang sebenarnya eh, apa namanya bisa perlu atau dibutuhkan treatment khusus dari medical tadi professional kan kan, bahkan ada gini, obat. tadi kan Eh, Bang Tovan bilang ya kalau hate ini adalah psikologi sosial. Yang ini ya menjadikan ya ya. sangat Bang Tovan excited. Jadi depression, apakah terms ini termsnya medical depression atau termsnya social psychology? Itu satu ya. Terus Kalau kedua, makanya tadi gue dibaca, coba belokin ke sono dulu deh. Coba deh Bang kalau Tovan, lu dari apa reviewnya sih? aja, dari review yang dibawa sama Mbak DP jelas yang dihubungkan di sini itu generasi sekarang tuh gampang anxious, terus bisa cenderung gampang jatuh ke penyakit depresi. That's the Sebut premise of the penyakit. book, right? Nah, ya maksudnya gua nggak inget kalau Mbak DP sebut itu Gue nggak bisa penyakit, tapi verify ya, itu depresi yang premis bisa bikin premis orang di. sampai bunuh diri. Tar, Gini deh. gua mau ke Bang Topan dulu. Nanti gua Iya, balik sama lu, itu. Coach. Bang Topan, Oke. hubungannya kan menurut gua di sini itu tentang social media based kids itu bakal gampang jatuh ke area mengalami depresi, terus ya hidupnya yang tadi itu yang gua ilustrasikan, depresi itu bukan yang generik depresi yang nggak seneng sama keadaan, kecewa sama ini presidennya siapa atau keadaan politiknya, tapi hari-harinya dia tetap masih bisa beraktivitas, mengerjakan sesuatu, melawan challenge-challenge dalam hidupnya. Kalau itu kan depresi yang kalau orang nyebut, oh gue depresi nggak dapet tiket Coldplay itu mah bukan depresi kalau menurut gue ya. Kalau dia masih cari duit besoknya gitu. Tapi depresi yang mungkin eh, terwarnai sama buku apa yang difokuskan sama buku Jonathan Haidt ini kan yang itu anak-anak jadinya depresi, yang depresi itu specific depression yang masuk ke area medical terms itu. Nah, itu yang menurut gua rasain. Nah, itu hubungannya sama apa yang tadi kita bicarakan gimana? Lu bisa nyambung benang merahnya nggak sih? Atau gua terlalu Iya, jauh menganggap depresi itu kayak Robin Williams pertama atau gini, Kurt gue agak Cobain? bingung tadi. Ada term depresi yang kita gunakan agak serampangan tadi ya. Mm-mm. Karena Jonathan Haidt membagi depresi dengan stres. Hmm. Stres dalam jangka waktu yang singkat, eh, tidak panjang, tidak masuk dalam kategori depresi, itu masih dalam kategori yang sehat. Hmm. Justru dianjurkan remaja dan anak-anak, terutama remaja, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agak stressful tetapi dalam jangka yang pendek gitu. Seperti misalnya kegiatan fisik ya yang sifatnya lebih memicu kepada aspek-aspek sosial dan juga kognitif gitu. Misalnya pramuka, olahraga gitu, eskul-eskul lainnya gitu. Nah, mereka akan mengalami stres di situ karena kan masuk ke sebuah games yang baru gitu ya. Eh di sini Haidt menjelaskan kenapa seorang anak itu harus masuk ke level-level game yang sifatnya untuk diri sendiri dan sifatnya games untuk sosial gitu.
Jadi stres itu tidak masalah. Culture shock mungkin masuknya dalam kondisi stres. Jika ia dibiarkan terus-menerus, si individu itu tidak segera adaptasi secara sosial, maka dia mengalami depresi. Nah, depresi itu yang berbahaya. Stresnya tidak berbahaya, justru bagus. Mengeluarkan hormon-hormon yang sifatnya lebih awareness dan terus kita untuk belajar cepat. Nah, tadi gue mau masuk ke persoalan kenapa ini sedikit ya, Udalan ya. Kenapa kita tidak memiliki satu sistem yang cukup kuat untuk melihat atau menjaga atau mensecure persoalan ini. Tadi Gus Emil juga sempat membahas keberadaan eksistensi agama yang dimana gue sangat setuju gereja atau masjid itu mengambil satu poin khusus untuk mengamankan anak-anak ini secara jejaring sosial. Jadi jejaring pengaman sosial gitu. Nah, Jonathan Haidt ternyata gue baca-baca lagi mengutip satu sosiolog klasik ya, Emil Durkheim, yang berbicara tentang anomi dan kekuatan peranata sosial dan jejaring sosial, yang dimana kajiannya itu di sekitar abad 19 dan abad 20 awal. Ia melihat bahwa ternyata gejala bunuh diri itu cukup besar ketika peradaban manusia masuk ke zaman modernitas industri gitu. Dan itu bukan terjadi di saat ini aja, ternyata dari zaman dulu ketika kita masuk negara-negara Eropa itu masuk ke fase modernitas. Artinya ini bukan hal yang pertama kali baru terjadi gitu. Fase ini sudah berarti 1 abad ya, kurang lebih. Ya. Iya, 1 abad. Emil Durkheim sudah meneliti ini. Nah, hasil kesimpulannya adalah Durkheim melihat ketika satu kelompok sosial itu tidak memiliki kekuatan untuk mengikat, maka jejaring pengamannya akan bertaburan kemana-mana. Gitu. Nah, ini dia lihat, dia sudah memprediksi, bukan saja di zaman industri awal, tetapi juga mungkin masih relevan di zaman sekarang, bahwa ternyata masyarakat modernitas industri ini mengalami satu ikatan sosial yang sangat rapuh gitu. Ya, konteksnya ya buat saat ini yang kita highlight adalah Amerika ya, sebagai pusat peradaban demokrasi dengan sistem industri yang luar biasa wow gitu. Nah, analisis Durkheim ini makanya harus menjadi satu counter atau satu refleksi kita bahwa kok ternyata di negara-negara yang masih memiliki tingkat harmonis tinggi, gotong royongnya tinggi gitu ya, atau tidak berbicara unit negara lah, unit kelompok-kelompok dalam negara yang lebih kecil gitu ya, di desa, rural atau suburban yang masih punya kelompok-kelompok yang pengikatan sosialnya tinggi, itu mereka masih bisa melindungi anak-anak dan remaja mereka gitu dari kuda Troya ini, dari bahaya kuda Troya ini gitu. Gitu dulu Dalan. Gue sih, iya sih. Maksudnya, ini kalau di Indonesia ya, kalau gue bandingin aja, gue di Jakarta, gue takut tetangga-tetangga gue denger ini podcast. Mudah-mudahan gak ada yang nonton. Gue kalau ngerasain di sini, gue sama tetangga itu nggak begitu akrab gitu. Kalau di Padang, di rumah nyokap gue atau rumah adik-adik gue, itu masih ada tuh reguler ngirim ikan bakar atau dikirimin rendang reguler gitu. Dan itu jadinya kan kayak anak-anak pun jadi lebih bergabung sama anak-anak tetangga ya. Gue kayaknya anak gue tuh jarang main sama anak tetangga di sini ya. Waduh. Mudah-mudahan gak ada yang denger sih. Tapi tadi itu makanya jadinya kan gue berasa ragu juga itu kalau yang dibilang Jonathan Haidt itu tuh memang benar-benar akarnya. Mungkin bukan itu kali ya. Mungkin Oke, sebenarnya sekarang kalau gini, di gua kita gua aja ngerti nih satu nih, bro. Lo bisa lepasin bahwa lo memberikan fasilitas teknologi kepada anak lo dan lo merasakan bahwa ini manfaat. Lo netral dulu deh. Karena gue lihat dari tadi, lo bertanya ke Emil, bertanya ke gue, bertanya ke Bang Tovan, itu lo sedang mencari pembelaan bahwa gue tuh bolehin anak gue nggak apa-apa, anak gue pinter-pinter aja dibandingin sepupunya, dibandingin tetangganya. Coba deh lo lepasin itu dulu. gue by the way memang tugas gue nanya ya, gue moderator ya hari ini ya.
di Iya. Oke deh. terus Coba. kalau misalnya tentang itu pembenaran mungkin di bawah sadar ya. Tapi but the point remains valid. Menurut gua, apa yang terjadi sama kita di sini sekarang itu ada hubungannya dengan tekanan ekonomi, tekanan sosial, sama pressure yang ada dari komunitas itu yang kalau harus perform, harus berprestasi dalam bentuk apa gitu. Karena sekarang itu kayaknya anak-anak di sini tuh bukan cuma bersaing sama anak-anak di sini. Anak di sini belajar tuh bersaing sama anak-anak yang dididik di Cina, di Prancis, di Amerika juga. Itu kan bukan mungkin gue teracuni sama apa yang dibaca atau apa yang jadi konteks perkembangan zaman sekarang ya. Tapi I think it's valid. It's not the sosial media per se yang bikin begitu, tapi karena itu pressure-pressure yang di luar itu, kayak gue bilang tuh di Amerika itu gue dengar tuh kalau cuma kalau misalnya anak, misalnya keluarga, ayah, ibu, anak, kalau cuma ayahnya doang yang kerja, itu nggak cukup duitnya buat biaya sekolah, biaya groceries atau belanja bayar segala macam. Harus dua-duanya kerja. Dua-duanya kerja juga belum cukup kadang-kadang ya. Dan kalau misalnya anak-anaknya nggak cukup terekspos sama orang tuanya ya itu sumber masalah lain juga kan. And that's itu kenapa gua raise-nya ke arah situ tadi karena itu concern yang valid dan menurut gua bukan sosial medianya aja gitu. Nah, kalau lu tadi social media trigger gitu ya, kan Jonathan Haidt sebenarnya di buku ini provide akarnya di mana sih? Akarnya itu introductions to technology at very early age itu memberikan yang namanya Great Reset. Apa itu Great Reset? Dia bilang itu adalah yang gue pahami adalah ketika Golden Age tuh pertumbuhan sinaptik itu naik bagus gitu ya di umur sekitar eh, beberapa bulan sampai sekitar 2 tahun gitu ya. Terus nanti dia mulai pelan-pelan turun. Nanti di umur gue lupa ya kalau nggak salah mulai 6 tahun tuh dia akan develop lagi skill baru sinaptik baru atau mempertahankan yang penting untuk seorang bayi berfungsi secara sosial gitu ya. Nah, kalau di introduksi ini, jadi waktu pas ini pruningnya jadi lebih cepat gitu. Yang mestinya tadinya dia pruningnya mencapai Ya bottomnya di ya. umur sekitar 6 tahunan gitu ya. Nah itu satu great resetnya, sehingga dia gagal functioning. Pada saat itu dia belum diberi kemampuan untuk belajar. Kemampuan belajar baru muncul tuh sekitar 4 tahun. Kalau gue nggak salah 4 tahun bahasa. Oke, coach, Ya. sorry biar akurat ya. Jadi menurut lu sebenarnya sosial media ini tuh adalah kalau bisa bukan dianggap jadi akar utama tapi salah satu akar permasalahan dalam hal Salah satu akar anak-anak permasalahan sekarang gue setuju. anak-anak sekarang cenderung punya high anxiety itu kekhawatiran sama Iya. apa-apa yang datang ke dia. Nah, makanya itu butuh selalu itu healing atau Anxiety sosial itu kan media sebenarnya kalau atau depresi dalam malah yang tambah parah iya, lebih ujungnya. dalam Jadi kalau ini akar. kalau di neuroscience anxiety itu kan begini ya. Lo melakukan sesuatu lo suka keluar dopamin, melakukan sesuatu suka dopamin. Ketika terus akhirnya tubuh lo terbiasa dengan dopamin, begitu ada dopamin lo enjoy, begitu lo dilepasin dari itu, dopaminnya nggak muncul, lo merasakan sesuatu yang nggak bagus di sistem lo. Padahal itu ya sebenarnya. Terus kedua gue sebenarnya mau highlight begini juga. Jadi kemarin tuh kan kita gagal rekaman, tapi gue kemarin iseng juga. Ada advokat dari teknologi khususnya game, Jane McGonigal. Dia punya buku Super Better, Imaginable, Reality is Broken. Itu buku favoritnya teman kita tuh, Bullet. Dia mengadvokasi game, padahal banyak juga, bahkan lebih banyak researcher yang bilang dampak buruknya game. Dia mengadvokasi game, bahwa game bisa membantu peradaban. Gila loh tesisnya.
Game bisa membantu peradaban coping dari masalah eh eh, famine. Dari masalah famine. Ya gue sih setuju dengan itu sih. Gue Nah, pengen kembaliin enggak, ke tar koridor dulu, yang tar dulu. kita Tapi kalau bahas. bicara kalau lihat tipikal gamenya si yang diadvocate sama siapa namanya sama Jane McGonigal itu adalah game sosial. Game yang lo bermain dengan banyak orang, berinteraksi banyak orang, interaksinya itu menentukan bagaimana game mekaniknya, bagaimana game story-nya. Game story-nya di set, nanti game mekaniknya tuh tergantung interaksinya gitu. Jadi, gua rasa kuncinya gini, sosial media itu membuat social interaction itu terkungkung. Sementara social interactions itu adalah salah satu yang membuat orang mampu survive, memecahkan masalahnya, Ya, gitu loh. Oke, gue Nah, boleh jump in, sekarang motong. kalau oh ya ya silakan, please, gue emang Bang pengen Tovan. mancing lu sih. Oke. Ya, ini gue melihat begini, Coach Jaha. Jonathan Haidt cukup apik ya untuk melihat persoalan ini lebih spesifik pembagian persoalannya antara remaja laki-laki dengan perempuan gitu. Oh, Perempuan di sini dianggap rentan sekali dari terkena dampak media sosial. Laki-laki jauh lebih rumit. Konsepnya Jonathan Haidt melihat krisis ini sebagai great rewiring. Jadi great rewiring dari Jonathan Haidt membedakan proses laki-laki dan proses perempuan mengalami atau merefleksikan dirinya sebagai korban dari adanya media sosial. Gue tekankan lagi, gue ulang lagi apa yang disampaikan. Untuk perempuan, eh dia di media sosial menjadi objek seksual gitu bagi dirinya sendiri dan bagi publik. Publik bisa berarti Ya, secara kuantitatif itu mereka membutuhkan like yang lebih banyak. Artinya dia harus mengemas, mempermak dirinya supaya lebih wow gitu, lebih cantik, lebih seksi. Eh, Lalu ada persaingan di sini antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Terus juga ada hubungan yang sifatnya eh, satu perempuan mengagumi perempuan yang lain. Padahal semua ini adalah fake secara visual gitu, secara visual bahkan secara suara gitu. Nah ini yang di apa namanya disampaikan oleh eh gue lupa tuh sosiolog yang menceritakan tentang hyper fake realita itu siapa? Gus Emil, bukan Borju, Sosana. Oh, bukan dari di simulacra, buku Prancis ini ya, juga, Surveillance. simulacra simulacra. ya, Siapa simulacra. namanya? Gue lupa. Jean Baudrillard. Jean Nah, dia Baudrillard. menyampaikan Baudrillard. satu kebenaran yang fake gitu ya di dunia digital. Nah, itu tuh perempuan ya. Yang lebih rumitnya lagi, perempuan harus bersaing sama dirinya dan perempuan punya kecenderungan untuk berkoalisi sesama perempuan untuk membuli satu sama lain gitu. Ini kan sebuah tradisi atau perilaku kelompok perempuan tanpa media sosial pun sudah punya sifat seperti itu gitu. Ibu-ibu di komplek gitu ya atau itu Gosip. ibu-ibu desa sudah suka gosip, ceritain satu sama lain, kadang-kadang ngebully gitu. Nah, di situ kan kelihatan ada dalam kelompok sosial itu ada alpha female, ada beta female gitu kan. Nah, itu kelihatan di situ. Siapa yang akan dibully korbannya gitu kan. Nah, itu media sosial itu hanya representasi gitu. Nah, gua ada setujunya apa yang Coach Yaha bilang bahwa media sosial ini semacam media interaksi sosial yang lebih sifatnya terkungkung karena apa? Sifatnya anomali dan tidak nyata. Tetapi audiensnya internasional, lebih luas daripada pertemanan di sekolah gitu atau pertemanan di komplek gitu. Artinya apa? Mereka tidak tahu siapa kawan, siapa lawan dalam arti yang sebenarnya gitu. Mereka bisa dibully begitu saja oleh akun-akun buzzer atau akun-akun anonim. Nah, itu aspek perempuan. Gue stop dulu. Laki-laki ini lebih rumit lagi. Ini berbicara bagaimana laki-laki itu tadi ya, unsur dopamin, dia merasa bisa mendapatkan
sesuatu yang memuaskan, mengeluarkan hormon dopaminnya dengan memintas begitu saja secara instan. Misalnya salah satunya games. Games menurut Jadi Jonathan Haidt jadi dia sniper, mengapresiasi ya, jadi sniper, jadi sniper. nembak Nah, itu kan orang. dulu kita mainnya zaman udalan sama gue tuh apa CS, ya? CS, Counter Strike, Counter Strike gitu. Itu game sosial sebetulnya. Untungnya kita tapi violent. bermain ya, bermain di kalau di warnet sih masih masih banyak temen lah ya, secara nyata temennya ada gitu. Tapi kan kalau di zaman sekarang sudah tidak nyata, anonim semua Ada akunnya. begini. Ya, nah Kayak tar, laki-laki butuh itu. ya gua Laki-laki butuh nangkep itu itu. laki-laki beda. Ya, laki-laki butuh itu. Satu sisi juga ada persoalan laki-laki juga apa keinginan seksualnya juga lebih tinggi, yang dimana diakomodir oleh akun-akun pornografi. Nah, satu sisi Jonathan Haidt melihat di kelompok tradisional agama, terutama dia tidak melihat di Islam ya, tapi dia melihat di Kristen, Katolik, dan Yahudi, bahwa dalam fase budaya agama Yahudi atau Kristen, dalam fase remaja ini laki-laki biasanya dikasih semacam penyematan bahwa dia sudah mendapatkan sesuatu setelah proses ujian secara fisik dan mental. Nah, di negara sekuler tidak ada itu. Dia mengkritisi hal itu. Jonathan Haidt mengkritisi hal itu. Jadi ya gue Hmm. agak apa ya, agak menarik melihat Jonathan Haidt. Kayaknya cukup fair dia melihat mengkritisi negara sekulernya itu bekerja secara sosial itu secara tidak sehat seperti apa gitu. Nah itu dulu yang gue lihat. Mil, Ya, ya, dan gua makanya solusi yang dibilang di itu adalah solusi sosial pengganti interaksi sosial di teknologi. Main, terus negara juga harus membatasi eh, apa orang tua. eh, jadi makanya itu kali ya apa solusi yang ditawarkan oleh Tapi Jonathan Haidt Jonathan ini Haidt. loh coach, Jonathan Haidt agak meng-highlight dia masih ini secara ini ya, secara halus ya. Dia Hah? mengkritisi sebuah kelompok tanpa agama itu rentan sekali. Itu highlight yang gue tangkap dari beberapa bab. Ah, itu gas unik gitu. Mil. Nih tentang kelompok harus ada agamanya Mil. Gas gas. Ya, jadi yang pertama, kalau gua lihat ya, kita disiplinkan dulu terminologinya. Ingat loh, kata stres itu betul dari kata tekanan stres. Cuma depresi itu dari kata apa? Depresi itu dari asal katanya deprimere. Deprimere itu adalah ditekan ke belakang. Asal usul Anxiety kata nih ya Mil. itu dari kata, ya, anxiety itu dari anseta. Anseta itu artinya apa? Dicekik ke depan. Dicekik dari depan. Jadi mungkin kalau Berarti emang biar nanti apa ya, ya jadi nanti mungkin biar nggak ada perdebatan masalah terminologi, gue ngusul pakai terminologi itu ya. Jadi ketika kita ngomongin depresi adalah masalah sosial yang disebabkan tekanan-tekanan yang dari titik ini ke masa lalunya. Sedangkan anxiety karena definisi terminologinya adalah dicekik dari depan, itu artinya adalah masalah sosial yang disebabkan atas apa yang belum terjadi dari saat ini ke masa depan gitu ya. Jadi cut off-nya di situ aja ya. Nanti dari sana banyaklah turunan Ah, masalah ah. sosial. Gue juga nggak tahu definisi klinisnya ya. Cuma kalau secara kata sih, deprimere itu artinya adalah ditekan ke belakang. Anseta artinya dicekik dari depan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ya mau masalah media sosial, kegilaan atau yang lain, sebenarnya kan juga ya put it simply ya, permasalahan mental yang ada di sini ya mungkin biar kita jadinya nggak apa ya cakupannya lebih tajam ya. Kan yang tesis mau dibawakan oleh si Jonathan Haidt ini kan adalah ansetanya dicekik dari depannya. Artinya kan membahas Dicekik oleh bahwa masa depan. sekarang itu ya jadi cekikan dari masa depan gitu kan. Jadi masyarakat dunia ini apa ya merasa tertekan atas cekikan yang terjadi dari masa depan dia gitu. Karena depresi itu harus dari belakang apa ya, dari sisi belakang ya, karena anxiety itu dari sisi depan gitu kan. Jadi apa ya, dari sisi depan yang belum terjadi gitu kan. Artinya cekikan itu hanya ada pada imajinasi gitu. Nah, artinya kalau memang masalahnya cekikan itu adalah pada masalah imajinasi, artinya ya kita balik lagi ya, kalau kita kembali lagi kepada tesisnya si John Baudrillard soal masalah hyperreality yang lebih gue kenalnya simulakra sih sebenarnya simulakra simulakrum ya sebenarnya gue lebih ngertinya ya jadi memang itu kan karena memang kita apa ya terjadi penggabungan
antara reality dengan simulation of craziness. Sehingga reality kita bercampur dengan simulation of craziness itu, sehingga menciptakan hyper reality yang membuat kita tuh seakan-akan dicekik dari depan secara terus-menerus gitu. Nah, artinya kalau kita mau berbicara secara teknis, yang harus dihilangkan itu kan adalah bagaimana kita bisa memisahkan mana yang sisi realita dengan yang sisi simulakra ini gitu kan. Nah, mungkin startnya dari situ dulu ya. Kalau masalah agama ya, kalau gua sih sebenarnya ya ngelihatnya itu ya agama itu tidak bisa juga serta-merta menjadi solusi buat ini ya. Karena kan agama itu kan hanya bisa kena bagi orang yang memang sudah mau masuk ke dalamnya gitu. Contoh kalau di teman-teman Katolik atau di Kristen kan ada baptis dan ekaristi atau perjamuan kudus gitu kan. Kalau Protestan setahu gue cuma sampai perjamuan kudus ya. Gak ada itu masalah sakramen tobat, matrimoni, tahbisan itu gak ada lah gitu. Cuma cuma berhenti sampai ekaristi gitu kalau teman-teman Protestan ya. Jadi artinya kan hanya orang-orang yang memang mau mengikuti di agama Kristiani itu kan hanya yang mau mengikuti sakramen. Di Islam hanya yang memang mau syahadat dan mau sholat gitu kan. Yang memang agama itu bisa masuk. Cuma memang karena kita berbicara dari sudut pandang yang lebih sekuler, fokus pada niche cakupan bahasan yang mengenai anseta, artinya kita harus membahas cekikan dari depan ini. Ya mungkin itu tadi gitu. Kalau kita mau membicarakan tentang how dan apakah itu sebenarnya dibahas dalam tesis Jonathan Haidt ini, itu yang akan kita bedah adalah apakah memang bahwa tesis yang dibawakan oleh Jonathan Haidt ini bisa memisahkan antara the current now reality dengan simulakra yang belum terjadi yang berasal dari depan. Sehingga yang memang karena ini bisa dipisahkan, dia tidak punya otoritas untuk mencekik kita dari depan. Sehingga menjadi anseta gitu ya. Nah, bagaimana nih kira-kira ya? Aku melempar balik pada Nyekik dari teman-teman ya. belakang. Dari depan kan, Filosofis sekali. dari depan kan anseta gitu. Nah, jadi bagaimana memisahkan simulakra yang Oke. memang karena mencekik dari depannya itu kan yang harus kita pisahkan gitu kan. Jadi simulakranya kita buang, kita kembali ke the current reality. Hyper reality-nya kita pisahkan simulakra, jadi nggak ada itu hyper reality kan. Nah itu. Ya, itu hyper reality atau yang stres atau apapun itu kan kalau di buku ini kan dianggap sebagai akibat dari sosial media atau phone-based childhood kan. Nah, kalau misalnya gua pengen balikin lagi nanyain itu, kenapa tadi kan satu pertanyaan yang kita telurkan itu apakah ini sebenarnya akar atau ini cuma jadi trigger. Dengan kata lain kan gue bisa nyambungin juga misalnya apakah sosial media itu sebetulnya dengan anxiety atau depression itu adalah hubungannya sebab akibat atau sebenarnya mereka ini kedua-duanya hanya berkorelasi positif aja gitu. Korelasi kan bukan berarti Izin causation ya. Ya. izin masuk boleh nggak? Nah, karena ya silakan Mil. Oh iya. Oke, kalau boleh izin masuk. Sebelum nyampe ke sana ya, mungkin kalau mau kita bawa tesisnya ke masalah teknologi atau sosial media, kalau kita mau fair, ada nggak sih contoh bahwa memang valid bahwa seseorang itu tanpa sosial media sama sekali hidupnya lebih baik? Nah, itu kan. Jadi kita kan memang harus kalau mau ke Warren sana, Buffett. artinya kan iya gitu. Tanpa sosial media lebih baik. Cuma di satu sisi, ada aja kok yang tanpa sosial media sama sekali, ujung-ujungnya malah mecat mantan presiden yang udah berjasa buat partainya. Kan yang itu kan juga udah ada kan. Ini kan nggak main sosmed sama sekali gitu ya. Tapi pertanyaannya bukan main sosial media apa enggak sih. Pertanyaannya atau isunya adalah excessive use of social media and gadgets. Excessive use, penggunaan yang berlebihan itu menghasilkan atau menyebabkan depresi atau anxiety. Menurut gua, Nah, sebenarnya itu hmm. berkorelasi tapi bukan sebab akibat. Mungkin itu juga senada sama apa yang diangkat sama Bang Tovan tadi sih. Karena kalau misalnya dalam dunia modern ini sumber dari pressure itu atau stres itu bukan karena sosial medianya per se ya. Sosial media itu channel untuk amplify pressure itu mungkin ya. Ya Mel? Nggak perlu kayak gitu. Apakah masih kita potong ke sini kayak apa ya? Maksudnya opsi premisnya adalah
apakah sosial media itu menjadi sebuah akselerator saja atau memang sosial media itu root cause-nya gitu bukan udah. Iya, kalau menurut gua sosial media itu Hmm. bukan root cause-nya. Gua ingat tuh satu, mudah-mudahan Mbak Dipi nonton ini. Gua kayak nyentil, nyeletuk di Telegram group Hmm. habis sesinya yang dibawain sama Mbak Dipi itu. Ini kayaknya agak salah nih, The Anxious Generation, tapi dibawain sama Mbak Dipi gitu. Bukannya Mbak Dipi itu malah hari-harinya atau profesinya atau kegiatan utamanya itu berhubungan sama kesuksesan dia di sosial Oke, media. Tambah aktif di sosial gini. media, tambah banyak orang yang aktif di sosial media, malah menyebabkan atau ngasilin positif outcome untuk Mbak Dipi. Terus Mbak Dipi kayaknya Eh, jawabnya apa ya? gua Gue lupa. eh, Eh, gua Nah itu kan gua efek ngasih sosial contoh deh. media itu positifnya pasti ada buat orang. Iya, cuma maksudnya kalau kayak gitu menurut gue sih akselerator juga ya kalau boleh nembak ya. Karena gini, gue bakal ngasih contoh orang besar selebriti di zaman sekarang. Kita lihat dari sisi ini ya. Dari sisi selebriti kita punya Ed Sheeran dan juga Keanu Reeves. Keduanya ini anti banget sama sosial media. Mereka hanya mau komunikasi lewat email atau ditemuin langsung dengan bertamu ke rumahnya. Ed Sheeran sama Keanu Reeves. Mereka Ya, hidupnya lebih baik, lebih tapi produktif, Reza filmnya lebih Rahardian kita banyak. kalau di juga Nah, Indonesia. tahu. tunggu dulu. Tunggu dulu. Di satu sisi, kita harus lihat ya, Kanye West dan Taylor Swift ketika berhenti main sosial media. Keduanya saat berhenti bermain dari sosial media, banyak kritik, dapat skandal, dihajar sana-sini, bahkan jadi berhenti berkarya. Begitu masuk sosmed lagi, baru muncul lagi karyanya. Nah, artinya apa? Untuk Ya, yang di level itu sekalipun, artinya kan sosial media is irrelevant if we talk about anxiety. Menurutku ya, well, karena gini, bukan irrelevant ya, mempercepat untuk level individual, sosial media is invalid, but secara sosial itu bisa menjadi akselerator gitu. Cuma kalau untuk level individual, kita nggak bisa membuat bahwa sosial media membuat hidup seseorang lebih baik atau lebih buruk. I don't think so. But apakah membuat society lebih baik atau lebih buruk? Mungkin bisa. gua kasih perspektif lain ya. Hmm. Orang terkaya di dunia itu sekarang itu yang paling aktif rajanya sosial media. Elon Musk itu social media king in the world. Bahkan kalau misalnya Iya. dibilang dengan sosial media apa yang bisa dia akselerasi, 44 billion US dollar yang dia keluarkan untuk membeli Twitter itu yang jadi X sekarang itu murah kalau misalnya ya hypothetically yang terjadi itu dia bisa membeli Amerika. Membeli mungkin kita bisa berdebat soal kalau nggak ada X, kalau nggak ada Musk, belum tentu Donald Trump jadi presiden sekarang kan Ya. di Amerika. Well, itu sosial media. I mean, ya mungkin ya Kanye West atau Taylor Swift punya cerita lain, tapi the Beda fact that, konteks udah beda konteks. ya betul. Sorry. Tapi sosial Karena media itu kan, iya, tapi kalau Elon Musk dia memanfaatkan itu sebagai kekuatan politik hegemoni, senjata utama untuk Ya. menguasai negara. Kalau tadi yang betul. tokoh-tokoh yang Gus Emil bilang itu sebagai pelaku dia, atau mungkin bahkan bisa menjadi korban, begitu. Konteksnya jadi memang social sphere-nya berbeda dalam konteks ini. Ya. Mungkin pantarannya Elon Musk in terms of investment mungkin Warren Buffett. Warren Buffett enggak sama sekali enggak terlibat di sosial media kan. Warren Nggak punya Buffett smartphone. mungkin lebih fokusnya Nggak punya smartphone. media sebagai Ya, senjata, tidak harus media sosial berarti ya. enggak. Iya. Ya maksudnya itu perspektif ke yang enggak ada yang di spektrum enggak pakai sosial media sukses, ada yang enggak, ada yang kena tragedi juga. Ada yang di area sosial media yang depresi segala macam, tapi ada yang menguasai dunia juga gara-gara itu gitu. That's the perspective that I wanted to insert di situ gitu. Gini, kan sebenarnya kalau gue lihat ya, isunya bukan masalah apa yang men-triggernya gitu, tapi ketika lo terbiasa dengan sesuatu yang nyaman dan menyenangkan buat lo, itu kan terjadi myelinations gitu ya. Wah, tebal banget. Begitu lo dicabut dari itu, ya, ini dipaksa putus gitu ya.
Nah, itu lo nggak dapat lagi asupan dopamin karena berada di lingkungan yang nyaman. Itulah yang membuat depresi atau gangguan dalam sistem lo. Nah, sebenarnya Sorry, isunya no, itu. bukan itu isunya. Taruh, Ini bukan taruh dicabut. dulu, taruh dulu. Dia pakai terbiasa sama sosial media itu aja yang bisa bikin dia depresi. Taruh dulu. Apa namanya? Gini, ya. Eh, jadi itu dulu yang lo perlu pahami. Jadi sehingga isunya begini. Ketika lo tiba-tiba di luar dari sistem yang biasa memberikan lo dopamin, itu akan jadi gangguan, bisa berujung ke depresi, anxiety, dan seterusnya gitu. Maksud Nah, lu apa yang terbiasa kalau sosial taruh media taruh terus dicabut baru dia depresi gitu. gini, lo bukan bicara pada ininya, kan perubahan dari sosial media itu cepat sekali. Sehingga misalnya seseorang lagi eh, pansos, wah dia dapat pansos gitu ya. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang meng-cancel dia atau sesuatu yang membuat sebaliknya itu akan Oh, membuat itu dibully. emosi nggak hanya dibully gitu. Tapi misalnya tiba-tiba dia virality-nya udah turun gitu. Ah, kok udah nggak viral lagi dan segala macam gitu. Itu Hmm, bisa membuat apa namanya itu yang mengganggu emosinya gitu. depresi. Jadi arti eh, artinya jadi ada apa namanya ada asupan yang kurang atau ada sesuatu kenyamanan yang dicabut dari dia gitu. Bukan masalah ini ya. Jadi lokalisasinya juga ini banyak ya. Gue tadi juga sebenarnya sempet nanya waktu pada lo ngobrolin tentang istilah depresi, anxiety itu. Apakah buku ini bahas tentang depresi? Iya betul bahas tentang depresi. Dari perspektif mana? Ternyata dia bahas psikiatrinya sedikit, lebih banyak dari aspek sosial gitu. Dari aspek hubungan. Artinya depresi yang terjadi bukannya dia keluar dari sosial media, tapi hubungan yang berubah-berubah cepat itu di sosial media, itulah yang membuat orang eh, emosinya nggak stabil, bisa berujung ke anxiety, bisa berujung ke depresi. Itu isu buku ini yang gue tangkap akhirnya. Oke. Ternyata yang menarik di buku ini solusinya sifatnya sosial gitu. Peran serta orang tua, pemerintah, bukan artinya dia tidak membatasi teknologi si ini siapa namanya si si Jonathan Haidt gitu. Tapi perlunya peran serta ini untuk eh, apa mendampingi dan lain-lain gitu ya. Dan satu lagi kalau bisa ini yang memang agak ekstrim banyak mungkin eh, udah Alan sebagai advokat untuk mengenalkan anak dengan teknologi itu jadi agak risih yaitu ajak anak itu bermain di luar lepas teknologi. Nah, sebenarnya itu apa bagian dari solusi yang perlu apa namanya tetap perlu dijalankan gitu. Memang kecenderungannya begitu kok apa namanya di komplek gue ini kan ada 3 klaster ya. Kan gue kan di apa small town houses kayak lu udah Alan. Tuh ada 3 klaster. Klaster yang bagian gue ini tuh akrab banget. Ya, waktu anak-anak pada kecil masih main gitu. Kita masih kalau 17-an untuk satu klaster ini yang ngeramein cuma klaster yang sebelah sini, yang sebelah sana 1-2 orang aja yang numpang ikut apa acara. Nah, itu memang tendensinya kan sekarang. Kita juga punya Jadi kesulitan loh kalau orang di kota besar untuk melakukan rekomendasinya Jonathan Haidt gitu loh. Atau kalau lo sama gue kan pernah tinggal di luar negeri gitu, di negara barat. Itu kan apa tinggal di apartemen masuk apartemen tuh tinggal lorong-lorong doang. Terus anak mau main di mana? itu lo ngomong tentang solusinya ya, apa yang harus dikerjakan di balance ya. Shoot, Bang Tovan. Di balance. Halo, ya, tadi agak delay ya. Gua tukar ke WiFi tadi tethering. Ya, ini gua balikin lagi ya di bab 8 ini ada pertanyaan personal oleh Jonathan Haidt kepada dirinya sendiri karena dia melakukan riset ini kan sepanjang hidupnya hanya mengacu kepada satu pertanyaan, apa yang terjadi pada kita, bagaimana teknologi itu mengubah kita. Artinya apa? Perubahan sosial itu menjadi salah satu concern utama
dari penelitian-penelitian psikologi sosial dia. Nah, tadi kan gue memang menekankan apa yang di-highlight oleh Jonathan adalah sisi spiritual gitu. Spiritual, dia menekankan juga bagaimana kalau tadi kan yang kita bahas, kalau kelompok-kelompok di negara sekuler ini tidak memiliki agama gitu ya, atau bisa dibilang liberal atau bahkan ateis gitu. Nah, Ait menawarkan satu contoh beberapa rekannya yang saling mendukung satu sama lain secara sosial dan psikologis. Itu ketika salah satu temannya ada masalah, dia memberikan nasihat, memberikan buku-buku terbaik gitu, memberikan dukungan eh, psikologi sosial kepada seorang yang bermasalah dan mengikat dia dalam hubungan kelompok secara sosial juga. Itu sudah cukup menutupi kekosongan dalam perspektif keilahian gitu. Artinya seorang ateis pun, artinya ya, ini mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Artinya persoalan tidak adanya agama di sebuah kelompok itu bisa digantikan. Walaupun gue masih sangat yakin Jonathan agak ringkih atau agak riskan menjelaskan hal ini lebih lanjut karena dia masih belum pede. Apalagi dia melihatnya dari perspektifnya tadi ya, Emil Durkheim yang melihat bahwa kelompok agama ini cukup kuat secara konsesi maupun secara ikatan sosial, membentuk tatanan sosial yang lebih aman dan nyaman buat individu-individu, terutama untuk remaja-remaja anaknya. Ini bikin gue mikir juga nih. Kayaknya kalau misalnya yang anxiety itu bukan cuma anak-anak deh. Gue juga ada sih lihat temen gue atau orang yang di dekat sekitar gue itu yang sangat nempel sama Instagram atau TikTok itu bukan dianggap anak-anak lah ya, dewasa. Yang kayaknya pikirannya ke sana terus. Jadi bukan cuman problem anak-anak kali ya. Itu addiction mungkin. Setuju nggak, Mel? Tergantung, Addiction. tergantung dah. Tadi kan yang dijelaskan Coach Jaha itu kan Bener. persoalannya bukan tadi kayak seperti siapa tadi Mbak Dipi ya. Mbak Dipi menggunakan media sosial ya mungkin untuk kepentingan pekerjaan dia, untuk Ya, gue nggak bilang kepentingan Mbak Dipi addicted ya. ya yang jadi problem kan ini di masa rentan anak-anak gitu. Itu yang jadi Ya. problem yang di-highlight di buku ini. Kalau setelahnya, kalau dia sudah mengalami satu proses kematangan sosial, udah masuk dunia pekerjaan, dan dia sudah mensiasati gejala-gejala psikologis yang dianggap penyakit di dirinya, atau gejala patologis yang menjadi penyakit sosial di kelompoknya, itu ya udah is okay gitu. Tapi kalau ini berterusan setelah umur 17 tahun dia tetap depresi akibat media sosial, nah ini yang jadi problem. Mendingan media sosial dihilangkan dulu deh gitu. Ya, gimana Mil? Kalau media sosial dihilangkan itu apa konsekuensinya ya? Kalau media sosial dihilangkan dulu, ya manusia tetap depresi Nggak dan mungkin juga sih kayaknya. anxiety. Hanya saja akselerasi jumlah yang terkena patologi psikis ini, kecepatannya itu lebih bisa dibendung sih. Lebih itu aja. Cuma memang itu kayak isu yang nggak akan selesai ya sebenarnya. Iya, tapi itu jadinya salahinnya kan artinya ujung-ujungnya orang tua pemerintah lagi kalau dalam mendidik anak ya. Ya memang iya Ya, sih. ya Cuman kan ini ada salah sendiri. variabel baru nih. Ada komponen baru Mm-mm. yang kalau misalnya yang gue tangkep nih dari adanya buku ini, sosial media based kids itu membuat satu kecenderungan bahaya baru gitu. Iya, depresi atau anxiety itu udah ada dari zaman purba dulu kali ya. Pencetusnya beda aja ya. Terus Ya, kalau misalnya balik Coach Jaha lagi. bilang itu kalau dikasih environment yang bagus sih, ya iya, gue percaya. Tapi apakah itu sesuatu yang praktikal atau applicable secara massa dengan tekanan yang ada sekarang ya, gue agak meragukan sih. Enggak kan gini ya. Setiap masalah itu kan pasti ada obatnya ya. There will be a panacea lah untuk semua urusan ya. Ya, panacea itu sendiri kan katanya obat segala macam silver bullet gitu.
Cuma ya sebenarnya obat yang silver bullet itu adalah obat yang spesifik untuk tiap masalah yang benar-benar di-tailored gitu ya. Nah, artinya kan kalau kita emang ngelihat ini ya, kalau menurut apa antitesis terhadap atau antidot ya terhadap akselerasi. Jadi karena kalau gue tuh ngelihatnya gini, Jonathan Haidt ini tuh tidak melihat, gue masih sama kayak udah Alan. Gue tidak melihat Jonathan Haidt ini merasa sosial media itu sebagai root cause. Namun ini menjadi katalis atau akselerator. Sehingga kan Sorry, antidot yang Jonathan Head kayaknya diusulkannya bilang itu kalau ini root cause. Bener nggak nggak, Bang juga. Tovan? Karena kan yang mau, Kenapa? kalau yang bentar, benar nggak kalau Sebentar, ini root tadi cause? kan Cuma Emil kalau, bilang, mm, Jonathan Head itu kayaknya bilang ini root cause. Penyebab utama dia Sosial bilang. media. Ya, Penyebab utama. penyebab utama itu ya root nah, cause lah ya. Ya, ya makanya nggak tahu ya. gue lempar Cuma ini ke teman-teman kira-kira seperti Ya, apa nih nggak, ada mengkategorisasikannya. antidot, karena antidotnya menurut gue aneh. Kalau memang dia melihat itu sebagai penyebab utama, kenapa proposisi yang ditawarkannya itu adalah penundaan media sosial? Ya, betul. Bukan penghilangan loh, Hmm, penundaan. Iya kan? hmm, Iya, itu cuman artinya delaying kan dia exposure aja. penundaan. Iya kan? Artinya delaying the exposure gitu kan. Karena kalau emang dia beneran memang mengatakan ini sebagai root cause, harusnya menghilangkan total dong ya. Nah, satu itu, to be fair. Nah, yang kedua, gua nggak tahu ya, apakah Jonathan Haidt itu mengusulkan pola asuh gitu ya. Pola asuh di mana orang tua itu jadinya nggak terlalu cepat campur tangan gitu kan. Karena salah satu yang apa ya, yang gua mau lihat kan anak-anak itu mudah terkena anxiety karena justru mereka itu dikungkung, jarang melihat value yang beraneka ragam. Justru ketika mereka dilepas sambil dimonitor melihat value yang beraneka ragam, mereka akan lebih punya antibody terhadap banyak exposure gitu kan. Itu yang Oh, berikutnya ya. nah, Yang berikutnya Mil, jelas ya, yang ketiga itu sebenarnya mungkin gini, ya, yang kalau gue lihat yang gue tangkap nih dari Jonathan Haidt ini adalah kisahkan antara realita dan simulakra gitu. Jadi interaksi sosial itu terjadi di realita, bukan di zona matrix atau zona simulakra itu tadi gitu kan. Ya nggak tahu lah ya, mungkin masih banyak lagi lah ya. Cuma kalau yang gue lihat, yang jelas gini, terhadap media sosial sendiri kok kalau emang ini sebagai root cause, kenapa dia itu menyuruhnya adalah penundaan, bukan penghilangan, satu. Yang kedua, kayaknya sih Jonathan Haidt ini kayak semacam memberikan bahwa antidot sebenarnya atas anxiety itu adalah dengan diberikan lagi apa ya, diberikan lagi exposure terhadap penyebab anxiety. Namun jangan langsung dijejelin semuanya, jadinya anak nggak bisa recover. Jadi kayak kalau dikasih obat tuh dikit-dikit sampai punya antibody gitu. Jadi kasih vaksin dikit-dikit gitu kan. Gue ngelihatnya lebih ke situ ya, gitu. Itu sih. Mungkin Bang Tovan bisa koreksi karena udah Ya, baca. Mungkin ya, penundaan itu artinya, maksudnya adalah supaya orang tua atau society ada waktu untuk mempersiapkan anak-anak itu supaya lebih responsibel dalam menghandle sosial media. Mungkin itu sih kenapa ya, ditunda. ya, jadi gini, Mil, tadi Ayo, apa coach. namanya tentang Jonathan Haidt ini sebenarnya meng-highlight antara being immune sama being sterilized gitu. Jadi kalau kita mensterilisasi apa pakai alkohol dan lain-lain, very soon itu akan kembali contaminated. Tapi kalau kita jadi sebenarnya yang disarankan itu bagaimana menciptakan antibody terhadap root cause berupa sosial media pada anak-anak kita sehingga kalaupun dia terkena paparan oleh sosial media dan lain-lain, dia tidak akan mengalami pengaruhnya. Itu ada di premis-premis awal tuh di buku ini. Bukan begitu, Bang Tovan, yang baru saja membaca lagi bukunya. ya, betul. Gue juga mau menambahkan, Coach. eh Jonathan mendeklar dirinya sebagai seorang ateis ya, tapi dia harus melihat, dia mengaku dirinya harus melihat keunggulan manusia dan society ketika dia masuk ke praktek-praktek beragama gitu. Artinya tidak hanya mengobservasi, tetapi dia betul-betul masuk ke teman-teman yang beragama, melihat bagaimana yang tadi Coach Jaha bilang itu sebagai antibody yang harus diciptakan di unit keluarga, parent, ataupun di society, di kelompok masyarakat. Di sini ada beberapa poin yang gue baca ya. Salah satunya adalah kesakralan bersama. Jadi ada satu bentuk membentuk satu kelompok
bersakral atau berkolektif bersama untuk menjaga bagaimana setiap individu atau kelompok itu tetap tenang, melakukan meditasi, saling mendoakan, saling mensupport secara psikologis, terus membentuk nilai-nilai moral bersama gitu. Artinya apa? Praktek-praktek beragama dia tidak hanya melihat di agama Abrahamik ya, Kristen, Islam dan Yahudi, tetapi juga di agama-agama kuno Tiongkok gitu. Artinya apa? Dia melihat kalau mau menciptakan satu antibodi, ada kita harus merunut dulu ke persoalan hulunya. Tadi kan kalau kita pakai alkohol untuk mengobati sebuah luka itu hanya mengobati persoalan di hilir ya. Menghilangkan media sosial dalam kehidupan individu itu hanya persoalan hilir, persoalan kulit doang. Tetapi kalau kita mencari solusi yang lebih pokok, itu artinya apa? Society-nya dulu yang kita perbaiki. Unit keluarganya kita perbaiki, unit persaudaraan dekat antar keluarga kita perbaiki, unit tetangganya berkelompok kita perbaiki. Maka jika antibodi ini sudah selesai, maka disinyalir akan menciptakan satu jejaring pengaman sosial untuk individu-individu remaja ini di kelompok masing-masing. Itu sih salah satu solusi yang ditawarkan oleh Jonathan Haidt. Menurut gue cukup wise ya. Secara sosiologis kita kan harus membedakan dulu ya. Unit analisisnya dari mikro keluarga, makro negara, sampai ke meso negara, sampai ke level makro internasional. Nah, media sosial adalah bisa semuanya, terutama meso dan makro begitu. Nah, di mikro media sosial agak kurang nih. Tapi satu hal, karena dia mengambil satu paradigmanya Durkheim, Jonathan cukup tertib melihat ini. Ketika memang masalahnya adalah di keluarga dan komunitas keluarganya, yang dimana rata-rata di Amerika itu mereka terhubung tanpa kelompok gereja, artinya ada sebuah kelompok yang liberal dan mungkin juga ateis. Nah, ini bagaimana gitu persoalannya? Bagaimana solusinya? Kalau kita hanya menyalahkan media sosial doang, itu tidak fair. Karena Jonathan Haidt menembak ini ke inti atau akar persoalan-persoalan budaya dan sosial di Amerika. Persoalan ekonomi dan politik itu persoalan makro negara, gitu. Poin. Nah, Jonathan Haidt tidak menjelaskan secara gamblang di sini, tetapi dia semacam menyindir halus. Mungkin di buku yang sebelumnya dia yang Alan udah baca, dia cukup menyerang dari aspek politik, The Righteous Mind ya. Dia cukup menyerang. Tapi kalau di sini dia spesifik sekali bahwa yang ditarget adalah secara sosiologis unit keluarga dan society-nya. Yang salah parents lagi deh. Salah sendiri mau jadi orang tua. Emang mau jadi anak dulu. That's why, right? The pressure itu harus dirubah mekanismenya, attention. Mil, gas. Last round. Ya, inilah ya. Halo? Kalau bisa kita ngomongin semua agama samawi kan konsepnya tuh juga sama ya. Kita tuh cukup jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak-anak kita dari melakukan kejahatan. Udah itu aja. Maka sebenarnya seluruh dunia ini akan selesai masalahnya gitu kan. Jadi kan konsep muamalah memang mungkin kayak Jonathan itu benar ya. Jadi ya kalau klise terdengarnya, cuma namun itu kan fondasinya ya. Kadang kita emang berpikirnya harus A, I, U, E, O, berpikir makro. Cuma menarik juga kalau memang mau dibawa ya memang perbaikan pertama itu dari keluarga. Walaupun gue sendiri pun masih pengen menghajar juga tesisnya bahwa apa iya penundaan penggunaan media sosial itu memang akan berdampak positif juga gitu ya. Nah itu bukankah sebenarnya ya yang lebih semuanya tentang orang tuanya. Iya, everything tentang parents. Soalnya karena gue melihat gini juga ya, kita berpikir logis aja gitu. Ada Bino nggak bertanggung jawab sama anak dan istrinya yang kontroversial gue ngomong ya, cuma kan Nabi Nuh bukan agama Samawi. Ya nggak apa-apa. Agama Samawi startnya Ibrahim sebenarnya. Cuma gini lah. Cuma gini, poin gue adalah gini.
Karena gue Yes. ngeliat kalau mau dipikir secara logis, secara kausalitas tuh gini. Ada seorang anak yang dapat lingkungan jelek gitu kan, tidak pernah menyentuh media sosial, nggak pernah nyentuh internet, pas remaja bunuh orang jadi maling gitu. Nah, satu sisi ada anak yang dari bayi udah kena exposure media sosial, cuma dikasih materi dakwah gitu kan, udah dikasih materi-materi yang inspiratif gitu kan. Pas begitu remaja, dia jadi ketua OSIS, juara kelas, juara olimpiade, sekaligus sudah punya bisnis gitu. Iya, maksudnya kan artinya apa ya? Tetap aja gitu kan, maksudnya apa, nah kita, gue masih juga mungkin akan, kalau ada kesempatan lain, nanti mungkin gue akan men-challenge, apa iya penundaan itu positif juga. Kalau ada orang yang dapat exposure media sosial positif terus, sama yang nggak pernah dapat exposure media sosial, cuma bergaulnya sama maling, ya jadi maling gitu kan. Ya contoh lagi nih kan, di Indonesia tuh banyak banget pengemis. Anak-anak pengemis, mohon maaf, nggak pernah belajar media sosial kan. Ya cuma ujung-ujungnya akan balik lagi, rantai setannya tuh ada di situ. Jadi menurut gue Jonathan Haidt ini tidak apa ya, tidak tidak serta merta kita bisa menyampaikan bahwa teori ataupun tesis yang mau disampaikannya itu berlaku secara universal juga gitu. Karena kalau kita ngomongin anak-anak di Islam, anak-anak di lingkungan pengemis di Indonesia nggak pernah dapat exposure media sosial, so-called secara sosial mereka bermasalah gitu kan, dibanding anak-anak yang dapat exposure media sosial yang katanya otaknya telat Nah, berkembang gitu. Mil, Itu kan. Eh, menurut gua sih dia nggak bilang itu universal, tapi menurut penelitian dia, statistically anak-anak sekarang Gen Z itu lebih punya problem dengan anxiety sama depression. Itu aja sih yang dia bilang. Kalau misalnya cerita yang nggak terekspos ke sosial media dari kecilnya akan jadi penjahat, atau yang terekspos sosial media akhirnya jadi ustadz, it can happen. Itu bisa Itu jadi yang yang barusan anekdotal, itu bisa apa. Tapi based on the research that Jonathan Haidt did, itu ada statistical facts-nya. Dan ya, mungkin itu artinya, itu kan dia juga bilang itu fokusnya di Amerika sama di Western iya, environment, artinya kan Western countries. ketika ketika misalnya kita berbicara masalah sampling kan artinya di sana berlaku konteks, constraint, berlaku juga distribusi dan juga korelasi kan kalau kayak gitu. Artinya tidak menjadi hukum sebab akibat. Dimana kalau misalnya kita singkirkan media sosial, tidak serta-merta Ya, juga akan bisa mengubah korelasi. nasib seorang anak gitu kan. Iya. Artinya itu kan harus kita hati-hatikan. Riset ini empiris, Ya. bukan riset rasional sebenarnya. Last word. Ya, memang kalau gue akhirnya melihat semua dari bab-bab ini kan dia banyak mengutip referensinya dari kalangan sosiolog, psikolog ya. Hampir semua bab ada kutipan dari para sosiolog bahkan. Eh, bahkan dia lebih melihat sosiolognya ketimbang psikolognya, sesama psikolognya gitu. Ya, ini hanyalah seperangkat informasi data dan Jonathan hanya melihat atau menawarkan sebuah cara pandang akan adanya problematika di sekelompok orang di beberapa negara saja. Artinya sangat spesifik datanya. Ini tidak berlaku universal. Ini tidak berlaku mungkin di negara-negara Afrika atau di negara-negara di Asia pada umumnya gitu. Bahkan dia hanya melihatnya di negara-negara yang sifatnya sangat industrial dan pola-pola pendidikan atau parentingnya ke barat-baratan. Jadi kalau menurut gue karya ini adalah sebuah karya yang menjadi satu pijakan untuk kita melihat bagaimana nantinya media sosial itu berdampak secara perubahan sosial ke depannya. Kita belum tahu setiap negara ataupun setiap kelompok di kita menghadapi media sosial itu akan seperti apa. Mungkin ini tidak hanya penyakitnya, tidak hanya pada remaja saja, tetapi dia mengendap di kita semua, apapun umurnya, berapapun umurnya gitu. Itu yang lebih kita harus khawatirkan. Tapi bagi gua ini sebuah karya yang ciamik lah untuk memperkaya insight kita terhadap media sosial dan penyakit-penyakit sosiologis dan psikologis. Itu aja, kan. Ya, Oke. Kok tumben boleh ya kita jadi dibilang ini memutus, enggak sih, jadi Bang? menyimpulkan ya? Nih, Bang Iya, Topan. iya, iya. Enggak, Itu enggak last ada word bukan menyimpulkan. Cuma ini menyimpulkan. Oke. Ya bukan. udah. Ini apa? Coba jadi refreshing nggak sih? Di antara selama ini kita banyak buku berit itu adalah opini story. Kali ini kan memang ada riset empirisnya ya. Mungkin ini kayak oase di tengah ratusan buku yang mulai membosankan Ya, kan nih Iya, kalau iya. kata Coach Jaha ya.
Betul. Ya makanya. Ya, Atau Brad, sih ya, gue sangat personal ya karena thank you gue pembelaannya, sosiologi Bill. politik ya. Ya wis kalau gitu Iya. oke. Kan nggak ada kesimpulan kan, tapi diskusinya mantap. Gua happy nih hari ini. Kita sudahi aja ya. Oke? Sip. Oke. Bye Oke, everyone. Bye. sampai Sampai ketemu jumpa. lagi.